Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Institut Syekh Haji Abdul Halim Hasan Binjai. Sebelumnya kami dari kelompok 12 dan kami akan menjelaskan materi tentang implementasi akad di perbankan syariah di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai materinya. Satu, definisi akad dalam perbankan syariah. Akad dalam perbankan syariah merujuk pada perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Akad menjadi landasan hukum yang mengikat dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis akad seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Dalam konteks perbankan syariah, akad merujuk pada perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah dapat bervariasi tergantung pada sifat transaksi dan produk keuangan yang ditawarkan. Berikut ada beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah meliputi: 1. Akad murabahah, 2. Akad mudharabah, 3. Akad musyarakah, 4. Akad ijarah, 5. Akad wakalah. Dan setiap akad memiliki prinsip-prinsip dalam aturan tersendiri yang harus dipakai akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan akad ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, akad murabahah dalam pembiayaan. Pembiayaan murabahah melibatkan penjualan barang dan jasa dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad murabahah merupakan salah satu jenis akad yang sering digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah. Akad murabahah di dalamnya memiliki beberapa karakteristik utama, diantaranya mengidentifikasi barang atau aset, harga murabahah, penentuan harga keuntungan, jangka waktu pembayaran, kewajiban pembayaran nasabah, transparansi, kepemilikan barang atau aset. Transaksi ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang atau aset dengan membayar harga pokok dengan margin keuntungan yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba. 3. Akad mudharabah dan musyarakah dalam investasi. Dalam hal investasi, perbankan syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah mempertemukan antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal atau mudharib untuk mencapai keuntungan bersama. Sementara itu, akad musyarakah menggambarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dari suatu proyek atau usaha. Keuntungan dari usaha dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun kerugian yang timbul biasanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali ada kesalahan manajerial atau kelalaian dari pihak pengelola modal. Pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan sehari-hari, sementara pengelola modal bertanggung jawab atas pelaksana dan manajemen usaha. Akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan dana atau sumber daya untuk melakukan suatu usaha atau proyek tertentu. Kesamaan resiko dan keuntungan. Dalam akad musyarakah, resiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut prospek ke depan perbankan syariah di Indonesia, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Dengan tingginya permintaan produk dan layanan keuangan syariah, perbankan syariah memiliki prospek pertumbuhan terhadap keuangan berbasis syariah. 2. Peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur keuangan syariah.
3. Inklusi keuangan. Perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. 4. Teknologi finansial, fintech syariah. Kemunculan fintech syariah dapat menjadi peluang besar untuk perbankan syariah. 5. Pengembangan produk inovatif. Perbankan syariah dapat terus mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. 6. Hubungan internasional. Kerjasama dan hubungan internasional dalam bidang perbankan syariah dapat meningkatkan visibilitas global dan membuka peluang bagi perbankan syariah. Baiklah, demikian pemaparan materi kami, yaitu dari kelompok 12 tentang implementasi akta di perbankan syariah di Indonesia. Lebih dan kurang dari kelompok kami mohon maaf. Jika ada salah kata kami mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.